Oke, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Kalau wong ganteng Tegal, tenang, semangat ya. Uji nyali main kripto itu udah biasa, delongsor masih kuat ya. Masih kuat, nggak apa-apa. Nangis di pojokan boleh, sedih boleh, tapi jangan pakai tali tambang, bahaya ya. Dalam dunia kripto, Ichi Kiwir begini udah biasa untuk membentuk mental kita, dan selalu saya jelaskan dalam investasi kripto berisiko tinggi, bisa tahu-tahu jebrik habis-habisan, bisa tahu-tahu pam gila. Market ini nggak perlu kalian khawatirkan, asalkan kalian holding koin-koin yang bagus-bagus. Fear and greed-nya aja udah di 11, mau longsor kemana lagi, mau dibikin scam, mau dibikin undang-undang, mau pindah slot. Ikuti saja permainan ini kawan. Ya kalau melihat hilal, ya ini belum waktunya ngeber sebetulnya. Nggak ada berita ana unu aiu itu belum ada. Secara fundament justru sebetulnya mendukung untuk bull, tapi karena dimanipulasi hingga ngeber begini dadakan. Yang saya takutkan super cycle siklus di kuartal 1 tahun 2026 nyambung lagi dengan adanya stimulus Freeport, pemangkasan suku bunga dengan digantinya Powell yang lebih dovish. Takut-takutnya mega bull bisa terjadi di tahun 2026. Jadi semua itu dikocok kiwir sama mereka, dibantai, dibabat habis, ancur-ancuran. Kacau. Yang pemula berkutakan gak karuan. Kalau lagi rungkat, wah suara hutan, suara apapun keluar semua. Kalau lagi cuan, kakak kikik, jurus kambing. Kambingan begitu. Kalau lagi cuan ya itu kawin mas bro. Oh gitu. Kawin. Kalau lagi lapar, gemboran, ting brengok di sana sini isinya orang pada pusing. Ya inilah crypto game, investasi itu ya menunggu sampai cuan. Nggak usah bingung. Kalau yang rungkat bukan kita saja yang membeli BTC di 2,1 M juga sekarang lagi nangis. Ya hidup nangis bareng-bareng, nggak apa-apa. Ini terbentuk mental kalian, kesabaran kalian, kesadaran basic kalian pelajari tanpa merasakan kehancuran. Kalian nggak mau belajar di saat naik tinggi, kalian nggak dijual kurang puas, masih serakah. Di saat turun CL, yaitu ilmu yang cepat pinter begitu. Kalau turun dalam di CL, nanti kalau pam kalian jual, makanya kalian masuk. Makanya PP sekarang CL ya silakan yang CL. Kalau saya sih amit-amit gak akan CL. Kalian kalau mau CL silakan. Masuknya nanti RP1 itu cepet pinter. Cepet dol namanya. Ya tenang ya, rezeki gak akan kemana. Ya rezeki ada pada ilahi. Ya salah satu rahasia ilahi itu ada rezeki. Kita akan kasih info untuk kalian. PP ini untuk uji coba kawan. Uji coba ketahanan di dalam market hancur ini masih bertahan ya. Kalau masih bertahan kuat, maka investor ke depan nggak sudi beli meme coin yang lain, nggak sudi beli koin project baru, kentut semua. Ya kita harus mencari koin yang komunitasnya kuat, yang holdernya banyak. Itu akan jadi pam ke depan, nggak bisa diragukan lagi. Historinya, sejarahnya, Shiba ataupun Doge, BTC itu karena komunitas ya. Apakah Bitcoin sudah memasuki fase bear market? Ini adalah opini para bos-bos kripto, para analis kripto, opini, analis saja, tukang analis. Kalau yang masalah pam dan enggak itu naik dan turun itu tergantung well kewel. Kalau analis itu hanya bisa ngomong doang, Mas Bro. Analis. Ini masih dalam perdebatan. Ada yang bilang bear, ada yang bilang bull. Tapi secara fundament masih arahnya ngebull. Kok turun mas bro? Ya biarin mereka
mau dijengkelkan dulu serok murah. Ya, kita akan lihat di sini ya apa yang terjadi sebetulnya tentang kripto yang terjadi. Kondisi dengan turun seperti ini terjun, aktivitas akumulasi well menantang sinyal bearish kawan. Ini benar-benar ya. Jadi well fear and panic and obfuscated money investor. Sebenarnya kalau bahasa Inggris males saya. Kalau dipelajari sih gampang ya. Ya namanya sekolahnya SMA enggak kuliah. Itu yang kalian perlu dipelajari. Aktivitas akumulasi well menantang sinyal bearish. Meskipun metrik kekuatan menunjukkan kapitulasi, data on-chain menunjukkan peningkatan dalam akumulasi well Bitcoin alamat yang memegang 1000 dan lebih dari BTC telah meningkat. Meskipun harga turun, ini menunjukkan bahwa investor institusional dan besar melihat penurunan ini sebagai kesempatan untuk membeli, bukan awal dari pasar beruang ataupun bear market. Itu belum, hati-hati. Grafik ini menarik, sementara ketakutan dan panik telah menimpa banyak investor. Jumlah well BTC telah melonjak belakangan ini. Pemegang besar tetap tenang dan membeli dengan harga diskon dari penjualan yang panik. Itu kawan ya. Fundament makro mendukung pasar. Ya, klaim terkuat melawan pasar beruang datang dari fundament makro. Likuiditas global berada pada rekor tertinggi dengan lebih dari 80%. Bank sentral melonggarkan kebijakan pelonggaran moneter yang luas. Ini secara historis menguntungkan aset berisiko dengan mata uang kripto yang rentan terhadap gelombang likuiditas. Analis makro menyoroti bahwa bank sentral memotong suku bunga dan menambah likuiditas. Data dari Bank Board Internasional Settlement mengonfirmasi tren ini. Kredit dolar AS tumbuh 6% dan kredit euro tumbuh 13% tahun ke tahun hingga Q2 tahun 2025. Ekspansi kredit seringkali memicu kenaikan harga aset berisiko seperti kripto. Ya, likuiditas yang melimpah mendukung harga aset. Laporan Stabilitas Keuangan Global IMF 2025 menandai valuasi yang terlalu tinggi pada aset teknologi. OECD memperkirakan pertumbuhan PDB global akan melompat menjadi 2,9% tahun depan dari 3,3% pada tahun 2024. Ya, mudah-mudahan pam gila. Apa penyebab jatuh di bawah 100.000 untuk minggu ini? BTC. Penurunan BTC terjadi akibat melemahnya struktur harga yang berada di bawah rata-rata pergerakan 365 hari sebesar $102.000, sebuah level yang histori menandai fase bearish. Data on-chain juga menunjukkan harga berada di bawah biaya realisasi. Holder 6 sampai 12 bulan 94.600 ya. $94.600 sehingga meningkatkan tekanan jual. Kapan titik balik penurunan BTC mulai terlihat? Menurut analis Peter Blendit ya, titik balik penurunan dimulai pada hari ini November, ditandai dengan pola broadening top dan 8 hari berturut-turut dengan puncak yang lebih rendah. Indikator ini memperlihatkan pergeseran sentimen menuju kondisi pasar bearish. Mengapa lonjakan minat terbuka future Bitcoin memicu kekhawatiran? Minat terbuka future meningkat lebih dari 3,3 miliar dolar dalam sepekan, menunjukkan banyak trader memasang order beli di bawah $98.000. Saat harga terus turun, order tersebut tereksekusi dan menciptakan eksposur leverage besar di pasar yang sedang melemah sehingga meningkatkan risiko likuidasi. Ya, tenang, apakah well Bitcoin menunjukkan tanda kapitulasi? Ya, betul.
Data onsen menunjukkan jumlah alamat dengan minimal 1000 BTC justru meningkat meskipun